menjadi atau mengoptimalisasi pembelajaran jarak jauh dengan lebih baik. Pelaporan Guru Inovatif Angkatan tahun 2020. Ya, bersama kita pada siang hari ini Bapak Ibu sudah bergabung 13.000 guru se-Indonesia, dan angkanya cepat sekali bertambah ya, karena 1 menit yang lalu ini angkanya masih 10.000, sekarang kita sudah mencapai 13.600. Jadi per 1 menit angkanya nambah 500 peserta Bapak Ibu, dan ini angkanya akan selalu bertambah. Baik, pada siang hari ini Bapak Ibu, guru penggerak se-Nusantara, kita akan mendengarkan pemaparan dari PT Microsoft Indonesia yang pada siang hari ini akan diwakili oleh Education Programs Manager Microsoft Indonesia, Bapak Obert Rosianto. Dan yang kedua, nanti kita akan mendengarkan pemaparan program diseminasi dari panitia yang nanti akan saya sampaikan sendiri. Dan yang ketiga, nanti kita akan ada pertanyaan dan jawaban. Jadi pada siang hari ini Bapak Ibu, kita akan membuka sesi Q&A yang tentu saja tidak akan bisa saya layani di sekarang 15.600 ya. Bapak Ibu, 1 menit sudah bertambah 1.000. Luar biasa sekali. Ya, jadi nanti Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan langsung saja ditulis sambil mendengarkan pemaparan dari Microsoft Indonesia. Bapak Ibu langsung tulis saja di Q&A di layarnya Bapak Ibu. Nanti kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab terkait tentang teknis seputar diseminasi yang Bapak Ibu lakukan dari Sabang sampai Merauke di semua penjuru Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan berlama karena di room ini juga sudah si Bapak Obert Rosianto yang akan memberikan pemaparan tentang Microsoft Technology yang Bapak Ibu bisa gunakan dan bagaimana pengembangan new normal saat ini di Indonesia, dan bagaimana kegiatan kita yang Bapak Ibu selenggarakan di seluruh Indonesia sangat membantu guru-guru penggerak di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Baik, untuk waktu selanjutnya akan saya berikan langsung kepada Bapak Obert Rosianto untuk memberikan pemaparan tentang program pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan teknologi Microsoft. Waktu saya persilakan. Silakan Pak Obert. Oke. Terima kasih Pak Yuce. Suara saya sudah jelas ya? Sudah masuk? Ya, sudah jelas. Oke. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Ini pertama kalinya saya bicara live di hadapan 15.000 orang, mungkin sudah sampai 16.000 atau 17.000 sekarang, dan masih bertambah. Nah, ini satu kesempatan yang langka dan mungkin mahal sekali bagi saya untuk bisa menyapa teman-teman semua se-Indonesia. Sebulan lalu saya menyapa teman-teman master trainer yang mulai melatih tim yang sekarang menjadi trainer pada diseminasi pelatihan kali ini. Itu 3.500 orang, rasanya sudah sangat-sangat banyak, tapi sekarang bisa sampai 15.000. Ini sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Semoga ini tidak berhenti sampai di sini, meskipun ada keterbatasan dari sisi platform, tapi jangan kecewa. Kami sedang berusaha mengadakan kegiatan penutupan dengan jumlah seluruh peserta yang ikut. Targetnya mungkin 100.000 orang lebih. Nah, saya ingin berterima kasih semua bagi yang sudah hadir dan yang sudah ikut kegiatan kami selama kurang lebih 1 bulan terakhir ini, Bapak dan Ibu. Ini merupakan, kalau saya bilang, sejarah bahwa
kita bisa berkumpul dalam satu sesi bersamaan yang difasilitasi secara digital. Kalau bicara 6 bulan lalu, mungkin kegiatan seperti ini harus dilakukan secara face-to-face. Orang-orang pasti maunya tatap muka langsung, dan bayangkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengadakan kegiatan itu. Nah, sekarang mengadakan kegiatan virtual dengan asumsi saya mungkin sekarang sudah 20.000 orang ini, hitungannya hanya sekian menit sudah bisa bergabung semua dan bisa berdiskusi. Nah, ini merupakan the new normal yang kita hadapi sekarang ini. Like it or not, suka tidak suka, bisa tidak bisa, siap tidak siap, mau tidak mau, harus bisa, harus mau, harus berjalan. Tidak semudah itu, ya betul, tidak sempurna, ya, semuanya sedang berjuang, ya. Di seluruh dunia juga sama tantangannya, teman-teman semua. Saya ngobrol dengan berbagai kolega saya di seluruh dunia, problemnya sama kok. Ketika COVID ini mulai jadi heboh, seluruh dunia bergerak dan berusaha membantu dunia pendidikan agar selalu selalu siap menghadapi semua tantangannya. Kenapa? Sama problemnya, mau itu di Amerika, mau itu di Australia, mau itu di Belanda, mau di Afrika, tantangannya sama kok. Guru-guru semua kewalahan untuk bertransformasi digital overnight. Bukan dengan persiapan cukup lama, tapi mendadak harus langsung harus jalan. Nah, ini tidak bisa dipungkiri menjadi tantangan di seluruh dunia. Nah, namun apa yang dikerjakan oleh teman-teman semua menjadi satu motivasi dan satu inspirasi bagi kita semua di dunia. Nah, ini yang saya mau share sedikit. Saya mau share screen ya, Bapak dan Ibu. Saya mau sekarang tampilan saya. Maaf kalau ada background suara-suara di belakang. Beginilah kalau bekerja dari rumah. Ini sudah jadi the new normal dan ini yang tidak bisa dihindari. Sebentar, saya share screen. Oke. Nah, terlihat ya layar saya. Nah, ini program yang agak, ya mungkin bisa dibilang, bukan agak lagi sih, sangat-sangat sangat mendadak, sangat sangkuriang, sangat roro jonggrang, di mana ide ini muncul dari teman-teman Microsoft Innovative Educator Fellow, Pak Yuce, Pak Andri, Pak Mansur, mereka yang propose ide gila untuk melatih guru-guru se-Indonesia, karena dirasa kebutuhannya sangat nyata, sangat urgent, sangat konkret, dan harus dilakukan sekarang. Dan saya setuju. Saya bilang saya siap bantu, saya siapkan platformnya, saya siapkan support sistemnya di belakang, apapun yang dibutuhkan saya bantu sebisanya. Dan ternyata jalan. Buka pendaftaran, pertamanya mungkin targetnya 1.000 atau 2.000 orang, tahu-tahu dalam hitungan belum sampai seminggu sudah hampir mencapai 7.000 orang yang daftar. Sampai akhirnya ketakutan sendiri semua orang dan ditutup sebelum waktunya karena sudah membludak sekali. Nah, dari situ ketika dilatih dan ada komponen diseminasi, ternyata tidak kalah luar biasanya responsnya. Target kami setiap orang mendiseminasi 20, ini rata-rata yang memasukkan jumlah peserta itu 50, 100, ada yang sampai beberapa ratus.
Nah, ini saya sangat kaget karena bisa ternyata mengadakan kegiatan itu tanpa, dalam tanda petik, harus mengeluarkan biaya untuk mendatangkan orang, menyediakan makan, dan lain-lainnya. Semua itu ternyata bisa kok memungkinkan. Kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ini semua memang tanpa biaya. Kami tidak membiayai apapun, namun kami menyiapkan sertifikat, materi, dan rekognisi, serta ini kami laporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya melalui Dirjen GTK. Kegiatan ini pun kami laporkan langsung ke Mas Menteri, dan responnya sampai saat ini cukup baik dari mereka. Nah, ini merupakan bagian dari guru penggerak Kemdikbud dengan pendekatan Microsoft. Konsepnya sama persis, hanya beda penggunaan perangkat saja. Nah, ini yang dikerjakan Bapak dan Ibu semua merupakan bagian dari sejarah di Indonesia, bahwa kita mampu melakukan kegiatan ini tanpa harus dimotori oleh Kemdikbud langsung, semuanya dijalankan secara mandiri dan bisa karena semangatnya berbagi, bukan semangat mencari, biasanya ada yang mencari sertifikat lah atau mencari kesempatan ganti suasana. Nah, sekarang dalam kondisi ini semuanya mau belajar dan semuanya mau berbagi. Ini luar biasa sekali. Sekilas apa yang sudah terjadi selama beberapa minggu terakhir ini, Bapak dan Ibu, saya mau share sedikit. Nah, ini contohnya kami mengadakan sesi di ini saya lupa di mana ya. Maaf, sudah kebanyakan saya diundang untuk seminar kegiatan agak mabuk sekarang. Oh, ini kemarin dengan P4TK IPA. Dan baru juga tadi saya ngomong lagi menyambut teman-teman di P4TK IPA yang mulai diseminasi juga hari ini. Lalu ini contohnya lagi, ini di acara penutupan diseminasi di Kabupaten Sinjai. Jadi mereka sudah mulai lebih cepat, dan acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Pak Andi Jeffrianto Asapa. Ini menjadi program di Dinas Pendidikan. Dari kami targetkan melatih 20 orang masing-masing, mereka sudah melatih 900 dan masih akan rencananya melatih lagi 2.500 orang berikutnya. Ini di luar ekspektasi. Saya tidak pernah menyangka seluruh guru di satu kabupaten itu akan mendapatkan pelatihan dalam bulan Juli ini. Ini sesuatu yang mungkin kalau tidak karena pandemik tidak akan pernah kejadian. Tapi ternyata bisa kok memungkinkan. Nah, ini satu lagi yang menarik dari Sekolah Indonesia Luar Negeri. Saya diminta memberi sambutan pada acara pembukaan pelatihan diseminasi juga untuk para guru Indonesia yang mengajar di Sekolah Indonesia Luar Negeri, dimotori oleh Sekolah Indonesia Luar Negeri di Jepang, di Tokyo. Tapi pesertanya totalnya itu kalau tidak salah hampir totalnya 200-an orang dari 13 negara. Jadi apa yang dikerjakan ini menjangkau seluruh diaspora Indonesia yang ada di dunia. Seluruh elemen pendidikan di berbagai negara. Ini bagian dari sejarah yang luar biasa. Khususnya paling tidak untuk saya pribadi, saya sangat kagum melihat segala potensi dan segala yang mampu dilakukan oleh teman-teman pendidik di Indonesia. Tujuan dari pelatihan ini memang untuk berbagi.
dan ketika bisa berbagi sejauh ini, seluas ini, tanpa, mungkin saya boleh bilang jujur, ini tanpa persiapan yang sangat lama. Biasanya mau bikin event seperti ini persiapannya itu bisa sampai 3 bulan atau 6 bulan. Ini persiapannya kurang dari sebulan bisa disusun semua dan jalan. Pada kenyataannya di lapangan ini banyak sekali yang sudah lulus dan bisa mendiseminasikan ke teman-teman yang lain. Berarti mereka belajar dalam waktu kurang dari 1 bulan sudah bisa lagi membagikan ilmunya ke teman-teman yang lain, mengajari hal-hal yang baru. Artinya potensi guru Indonesia itu sebenarnya luar biasa. Mungkin harus dibuat terpaksa dulu, baru bisa. Toh, nyatanya sekarang teman-teman ikut dan berbagi ini dengan teman-teman lainnya nanti. Harapannya ketika selesai pelatihan ini kan pelatihan diseminasi, mungkin tidak diteruskan lagi, atau nanti tergantung usulan dari teman-teman MIE Fellow, kalau punya ide gila lagi dan masih cukup kuat melakukannya, ayo kita lakukan lagi. Tapi kalaupun tidak, silakan Bapak dan Ibu teruskan lagi ke teman-teman di lingkup kerja terdekatnya atau di komunitas terdekatnya. Silakan berbagi. Apa yang diberikan oleh Microsoft ini memang gratis. Teams dan Office 365 Education ini harganya memang Rp0. Sudah dari sebelum pandemik pun harganya Rp0. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kenapa tidak pakai dari dulu. Cuman biasa, kalau belum kepepet kan belum mau. Nah, ini memang harganya 0 dan bisa dibagikan ke siswa dan guru di seluruh Indonesia tanpa harus punya tanpa harus berbayar apapun. Silakan dipakai, silakan dibagikan, dan berlakunya selamanya. Jadi ini memang investasi Microsoft di dunia pendidikan, bukan hanya pelatihan, tapi juga membagikan tools secara gratis untuk institusi pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, dinas pendidikan, bahkan Kementerian Pendidikan pun bisa menggunakannya. Nah, ini merupakan komitmen Microsoft untuk dunia pendidikan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, tadi saya barusan dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini kalau produknya gratis dibagikan, apakah aman? Apakah safe? Nah, ini yang saya mau share sedikit, Bapak dan Ibu. Ini prinsip keamanannya Microsoft, bahwa semua platform yang dipakai, semua platform yang ditawarkan oleh Microsoft ke customer-nya, pendidikan, perbankan, pertambangan, pemerintahan, dan yang lain-lain, semua prinsipnya sama. Pasti aman, mulai dari identitasnya itu selalu aman, aksesnya itu bisa diatur, threat protection, jadi kalau ada serangan-serangan cyber, itu pasti akan ditanggulangi secara otomatis. Tidak perlu pakai aplikasi tambahan lagi, tidak perlu pakai antivirus lainnya, itu sudah cukup. Dan informasi yang ada di dalam layanan kami itu semuanya diproteksi. Kenapa? Ini merupakan standar yang diberikan Microsoft, baik itu ke Office 365 Education yang free, ataupun yang dipakai di Departemen Pertahanan Amerika, ataupun di perbankan yang ada di seluruh dunia. Indonesia juga ada beberapa bank yang pakai teknologi Office 365 ini. Bedanya, mereka berbayar. Mereka membayar harga yang cukup signifikan dibanding Bapak dan Ibu semua. Di education itu harganya 0, kalau di perbankan itu harganya lain, per user per bulan. Jadi apa yang dipakai ini harganya sebenarnya sangat mahal. Kalau dikonversikan, nilai yang dipakai oleh guru-guru di Indonesia ini sudah mencapai puluhan juta dolar yang dibagikan. Nah, data yang dimiliki itu dikunci dan menjadi milik Bapak dan Ibu semua, milik organisasi tempat Bapak dan Ibu bernaung. Kami tidak punya akses. Saya tidak tahu ada berapa jumlah user yang ada di dalam masing-masing organisasi.
Saya hanya tahu punya data trafficnya. Bagaimana sih? Jadi saya bisa monitor kalau ternyata traffic di satu akun ini tinggi, mereka butuh support tambahan, nah itu bisa kami bantu. Tapi kami tidak punya data, tidak punya akses. Jadi kalau mau reset password lupa, jangan tanya ke saya. Tanya ke orang yang memberikan akun itu, yaitu master trainer Bapak dan Ibu, atau kalau yang sudah deploy di organisasinya, tanya ke admin di organisasinya itu. Saya bukan orang yang bisa menjawab, oh, email saya gimana cara masuknya? Saya lupa password, saya tidak bisa jawab itu. Saya tidak punya aksesnya, tidak tahu akunnya sama sekali. Jadi itu saya kembalikan ke masing-masing dari mereka. Dan keamanan ini dijamin, standarnya ini kelas dunia. Ini adalah daftar organisasi yang sudah Microsoft ikuti standar keamanannya. Nah, ada sebanyak ini, dan ini belum semua. Rasanya masih akan bertambah lagi. Dan untuk dunia pendidikan ada standar-standar lagi yang sudah diikuti oleh Microsoft dari berbagai negara. Jadi dari Eropa itu punya standar sendiri mengenai keamanan aplikasi untuk keluarga, untuk anak-anak, dan itu masing-masing negara Eropa beda-beda. Prancis ada sendiri, Jerman ada sendiri, Belgia dan lain-lain, UNESCO juga punya standar, itu beda-beda. Itu ada, dan Microsoft semuanya sudah comply. Jadi jangan takut masalah data, masalah security. Kami berani jamin ini standar dunia. Begitu. Nah, apapun yang ditawarkan itu sama dengan yang ditawarkan di enterprise. Kemarin ini Microsoft, kalau Bapak Ibu iseng-iseng coba cari berita tentang JEDI, JEDI, itu kontrak yang diberikan dari Pentagon ke Microsoft terkait proyek keamanan negaranya. Kalau mereka sampai memberikan itu ke Microsoft, artinya kami sudah sesuai dengan standar mereka. Silahkan dicari sendiri, itu beritanya. Gitu, Bapak dan Ibu. Nah, terakhir, sebelum saya serahkan kembali ke Pak Yuce, ada satu cerita yang ingin saya bagikan sedikit. Ini saya sudah lihat dari sebulan lalu, dan ini sangat menyentuh bagi saya. Ini juga sudah saya ceritakan ke teman-teman di Microsoft Indonesia dan Microsoft Worldwide Education, bahwa pelatihan ini menjangkau siapapun di Indonesia dengan kondisi apapun. Belajar itu tidak harus di dalam ruang kelas, tidak harus di dalam ruangan yang dengan infrastruktur lengkap. Ini di salah satu desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana koneksi sinyal itu susah, hanya ada di titik-titik tertentu. Namun bisa diselesaikan pelatihannya dan bisa menguasai dan bisa melakukan diseminasi. Artinya bukan alasan lagi kalau saya tidak punya jaringan, saya infrastruktur terbatas. Selama masih ada listrik, masih bisa diakalin. Bahkan ada yang ikut pelatihan, ketika dia harus mengerjakan tugas, mereka sampai bawa 2 atau 3 laptop supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Ketika satu habis, bisa berganti. Jadi saya yakin melihat pengalaman ini, potensi guru-guru di Indonesia itu sangat luar biasa, sangat memungkinkan. Selama ini permasalahannya mau atau tidak mau. Nah, kalau sekarang mau tidak mau harus bisa. Dan dengan kesempatan ini, saya yakin guru Indonesia akan naik kelas, sehingga anak-anak didik kita juga akan naik kelas nantinya. Naik kelas dalam arti pembelajarannya akan berbeda, dan harapannya pengalaman belajar anak-anak berubah menjadi lebih luar biasa lagi. Berubah agar sesuai dengan kondisi yang sekarang. Jangan takut, Bapak dan Ibu, tidak ada yang tahu persis model